Kamu ngapain di sini bersih-bersih sampai kayak gitu? Ya kan kamu itu harusnya bersihkan yang di luar aja. Soalnya di sini bentar lagi akan ada interview. Nah, karena ada interview, makanya aku di sini tuh cuma menjalankan tugas aku sebagai bukan bersih-bersih. Ya tapi kalau emang mau dibersihin biasanya dari tadi kan sebelum ini. Kan dari tadi sih. Orang nggak niat, Dit. Orang kalau nggak niat seperti dia. Ya Kamu itu nggak tahu malu ya? Sudah tahu di sini bakal ada tamu akan melaksanakan interview malah masuk ikutan juga. Kamu itu sebenarnya mau ngelamar kerja atau gimana? Oh iya, nasib karyawan yang kemarin kecelakaan gimana ya? Aku kan masih belum menjenguk karyawan yang kecelakaan kemarin. Itu kayaknya kemarin ada karyawan di bagian marketing sama cleaning service. Itu kan kemarin kunjungan industri ke sana. Ya, aku memang harus banyak bersyukur karena ya nggak satu mobil sama mereka. Aku bukan mau mendoakan mereka untuk ini kecelakaan, tapi kan ini namanya takdir, kan nggak ada yang tahu. Tapi kasihan banget sama anak-anak. Ya udah, aku nanti kalau udah ada waktu ya biar aku jenguk karyawan dan juga cleaning service itu, biar aku bawain buah ataupun roti, makanan atau yang lain. Ya aku nggak bakalan sendirian, bakalan ngajak karyawan yang lain juga. Mana lagi kerjaan masih belum selesai semua, banyak yang harus diselesaikan. Ini arsip yang kemarin masih belum juga. Ini juga banyak nih masih yang belum di print. Ada beberapa DHKP yang masih belum selesai. Ini Pak Sutimo ya, tapi ini kan cuma tinggal tanda tangannya aja, baru nanti direkap dulu langsung disetor ya. Kerjaan banyak kayak gini, aduh pusing banget. Gimana ya? Kalau proyek ini kelamaan berhenti, bisa-bisa pekerjaan aku juga tertunda banyak. Tapi juga sama-sama gak ada yang mau sih ada kecelakaan kayak gini. Aku juga kasihan sama karyawan yang mungkin terlibat dalam kecelakaan itu. Harusnya proyek itu udah rampung, tapi malah terpaksa diberhentiin karena emang udah gak ada yang mau kerja dulu. Aku harus cepat-cepat cari pekerja baru biar proyek ini cepat berjalan baik. Nggak mungkin dong aku biarin gitu aja. Tapi gimana ya? Masih kayaknya itu cuman selesainya 30% deh, belum 100%. Dan itu pasti udah masih lama banget. Padahal kan nyata aku bulan ini proyek itu udah harus rampung. Cuman ya namanya juga musibah, aku juga gak bisa ngapa-ngapain lagi. Pas kita kemana ya? Apa aku tanyain dia aja ya? Aku tanya soal gimana proyek ini ke depannya. Gak mungkin dong aku mikirinnya sendirian. Pasti dia masih di ruangannya. Sampein aja deh. Kok nggak diangkat? Kita Bu, lagi ada kerjaan gak? ini lagi menyelesaikan arsip yang kemarin. Masih belum selesai. Oh gitu. Ada apa ya Bu? Ngomong-ngomong, Ibu kok ke ruangan saya? Saya tuh kesini sebenarnya mau bahas soal proyek itu, Mas. Kan gak mungkin kalau misalnya itu terus-terusan dibiarin gitu aja. Saya juga butuh proyek itu cepat selesai kan. Kira-kira menurut Mas kita gimana ya? Jadi gini Bu,
saya memang sudah dari kemarin sudah memikirkan itu. Karena kendalanya kita, karyawan kita yang kemarin yang kecelakaan kan masih belum masuk. Dan memang jadwalnya untuk perekrutan karyawan untuk kantor baru kita yang memang sekarang. Tapi kalau misalkan nanti dibatalkan, kalau misalkan si pelamar datang ke sini pas nggak ada orang, terus kita mau gimana? Nanti kan kita yang malu, Bu. Iya, sebenarnya saya juga kepikiran soal itu, Mas. Karena mau gak mau, itu kan udah update dari seminggu yang lalu. Jadi orang-orang juga udah pada tahu kalau interviewnya hari ini. Kalau misal dibatalin, itu juga gak mungkin. Ya mau gak mau ya kita nanti usaha yang terbaik aja, supaya kita juga gak ngerasa malu sama mereka. Karena kan juga pembangunan kantor belum selesai. Ya, dan lagian kan bukan cuma kita berdua, Bu. Jadi kalau misalkan cuman dihandle kita berdua, ya mungkin kita bisa kewalahan, Bu. Tapi dan di sisi lain juga kalau misalkan diundur waktunya, jadwalnya maksudnya, Bu, ya nanti bakalan citra kantor kita bakalan jelek, Bu. Saya nggak mau ada omongan yang nggak enak dari luar, Bu. Ya udah, makanya sekarang pasti ini kan masih belum jamnya ditentukan. Sedangkan di jam itu kan ketulisannya jam 10. Jadi jam 10 pasti udah mereka datang. Ntar kalau emang ini ya udah saya serahin sama Mas kita juga sama Mas Andi. Jadi saya juga nanti bakal usahain gimana hari ini tuh berjalan dengan baik. Ya, dan untuk cleaning service kita kan masih belum masuk nih, Bu. Kan nggak ada yang bisa bersih-bersih juga. Ya sebentar lagi saya aja yang bersih-bersih, Bu. Nggak usah deh, Mas, kita kan juga masih banyak kerjaan, tugas dari saya juga masih banyak. Nggak apa-apa, ntar biar saya aja deh yang bersih-bersih. Lagian cuma bersih-bersih di depan doang kan. Loh, beneran, Bu? Nggak apa-apa, Bu. Soalnya Ibu selaku direktur di perusahaan ini, masa iya mau bersihkan ruangan interview sendirian? Udah nggak apa-apa deh, Mas kita. Kalau misal nanti kalau saya butuh bantuan, saya pasti hubungin Mas kita. Lagian kan cuma bersih-bersih ruang interview, nggak banyak. Jadi biar saya aja yang bersihin, terus Mas kita nge-handle semua yang bakal dikerjain hari ini. Ya, ini cuman saya tinggal ngeprint aja, Bu. Sebentar lagi, cuman sedikit kok. Kalau sudah selesai, saya bakalan ke ruangan interview juga, Bu. Ya udah, kalau gitu biar saya bersih-bersih dulu deh. Saya ke ruang interview dulu ya, Mas. Ya, Bu, siap, Bu. Aduh, kok tapi ngerasa nggak enak ya sama Bu Vina ya. Dia kan direktur di perusahaan ini. Ya tapi mau gimana lagi, aku yang mau membersihkan ruangan itu, kerjaan aku masih belum selesai. Dan kalau misalkan ini masih belum di print, ya otomatis bentar lagi nggak bakalan jalan nih acara. Ya udah deh, nggak apa-apa, kalau aku sudah selesai sebentar lagi aku bakalan langsung nyusulin Bu Vina deh. Udah, aku ngeprintin dulu deh. Dita nih gimana sih? Janjian kok nggak tepat waktu, selalu ngaret kayak gini. Kita itu kan mau ngelamar kerja, bukan mau jalan-jalan. Kalau misal nanti gara-gara Dita nih aku nggak keterima, awas aja tuh anak. Kebiasaan deh, nggak mau jalan, nggak mau kepentingan, selalu aja ngaret kayak gini. Giliran aku aja kalau telat selalu ngomel-ngomel, tapi kalau sendirinya nggak mau disalahin. Heran sama tuh anak, maunya apa coba? Aku kan sudah siap nih. Dita, aku tinggalin aja kali ya. Tapi kalau aku tinggalin nanti dia malah kebingungan lagi. Soalnya udah kadung janji. Resek. Kalau nunggu di taman, kalau nunggu di depan enak. Ini nih. Kamu kok lama banget sih, niat apa enggak? Aku dari tadi nyari emak. Sampai ini lagi aku nggak pakai sepatu. Mana gak bawa tas lagi. Ya terserah kamu aja, hitung-hitung yang ngurangin saingan nih tar lagi. Kamu kok gitu sih?
Aku barusan ini buru-buru. Kamu tahu nggak, aku sudah setengah jam lo nungguin kamu di sini. Kalau nunggu di rumah nggak apa-apa, kamu nunggu di taman kayak gini, kayak orang apa kalau nggak punya pekerjaan, diliatin dari tadi. Ya, aku kan ini kesiangan tuh, Mat. Udah sini nitip aja. Masih ini nyari map. Ntar lagi beli. Kamu tuh kayak orang nggak niat yang mau kerja kok. Iya, bukannya gak niat sih, tadi malam itu apa tidurnya malam kan, jadinya paginya kesiangan dah. Kalau kita mau jalan nggak apa-apa, ini itu kepentingan, kita mau ngelamar kerja. Kalau telat yang ada nanti kita dimarahin. Iya, kalau udah ini kita lolos punya orang dalam enak, kita itu masih belum apa-apa nih sekarang. Sudah deh, Mar, kamu nih yang sabar, gak usah ngomel-ngomel terus. Aku paling nggak suka kalau misal disuruh tunggu-tunggu. Ini kayak yang digantung kalau kayak gini, kamu tahu nggak? Terus gimana nih? Ya kalau kamu sudah siap, ya udah ayo jalan. Atau kamu masih mau pulang, ya aku tungguin. Mumpung masih di sini, masih nggak terlalu jauh nih ke tempat kerja. Ya tapi kalau aku pulang ini sudah jam berapa nih? Nanti kita telat. Iya, kalau misal kamu dimarahin, ya jangan bawa aku loh ya. Soalnya udah dari map kamu nggak bawa, sepatu juga nggak pakai. Kan aku tadi buru-buru, biarin aja deh. Siapa tahu nanti ini bosnya itu baik kan? Ya terserah kamu aja. Ya udah, kalau emang kamu udah siap, ya udah kita berangkat aja. Ya udah, yuk. Ingat lain kali jangan telat-telat lagi loh. Ya. Ini juga kacanya kotor banget deh. Lap kacanya ada di mana sih? Kok aku cari nggak ada ya tadi? Semoga aja gak kelihatan kalau kotor. Aduh. Aduh. Aduh, Ma. Kamu itu kalau kerja gimana sih, Vin? Sampai nabrak-nabrak. Mas Umar ngapain di sini? Ya, aku sebentar lagi bakal jadi atasan kamu. Aku mau ngelamar kerja, datang ke sini. Oh, kalian peserta interview hari ini ya? Iya. Gimana? Kamu sudah siap mau jadi bawahan kita? Aduh, jauh dong. Kamu kan kerjanya cuman cleaning service, bersihkan ini kaca, nyapu. Sedangkan kita berdua nanti ada di ruangan yang dingin, Ber-AC. Kamu kayak orang ngasih ngajar nabrak-nabrak. Kamu nggak bisa kerja ya? Gak kelihatan. Lagian kamu tiba-tiba muncul di belakang aku juga. Lagian kamu itu kalau kerja sambil ngeliat, nggak usah pakai jalan mundur kayak gitu. Kayak hewan aja kamu. Ya udah, Mam, gak usah marah-marah. Gimana nih? Di mana nih ruang interviewnya? Tinggal lurus aja terus belok kiri. Aku itu nanya, kamu nggak boleh kayak gitu. Mentang-mentang aku ini mantan kamu, kamu seenaknya mau kamu saya aduin ke atasan kamu biar kamu diberhentikan dari sini. Gimana sih, tadi kan nanya, terus kan udah dijawab juga, tinggal lurus belok kanan. Tapi kamu ngejawabnya kayak yang nggak niat. Nggak ikhlas banget kamu. Emang serba salah ya? Ya udah, tinggal lurus belok kanan. Udah ya. Kamu itu jabatannya itu rendah loh ya. Jangan kamu semena-mena. Gak boleh ngerendahin jabatan seseorang kayak gitu, gak baik. Gak boleh. Kenapa emangnya? Emang hal yang wajar. Gak wajar itu. Kamu lihat tetep aja ya dari dulu. Kalau kamu yang punya perusahaan ini, mungkin aku akan hormat kepada kamu. Kamu aja tukang sapu, pembersih kaca kayak gini. Bersih kaca, kamu pikir aku ikan? Loh, kamu tadi kan gini-gini kan, ngapain coba? Bersihin kaca, bukan pembersih kaca. Tuh, soalnya aku nggak, apa ya, menurut aku itu emang udah
alergi sama orang-orang yang punya jabatan kayak kamu. Kamu udah lama kerja di sini? Udah lama. Ternyata kehidupan kamu agak naik ya, cuman seperempat gitu. Jadi gini, Dit, dia itu dulu pacaran sama aku waktu masih sekolah sampai lulus. Nah, udah berapa tahun ya? Kira-kira udah sekitar 10 tahunan. Nah, kita nggak ketemu. Aku pikir dia itu kerjanya sudah bagus, punya masa depan yang cerah gitu. Nggak taunya sekarang. Kenapa kamu nggak kerja di rumahku aja? Gak usah gitu tangannya. Itu kotor. Ya daripada pecah kacanya. Kalau cuman aku ganti rugi ini 10 aku mampu, Vin. Apalagi cuman, aduh. Kamu itu ya harusnya malu, Vin, ketemu sama aku. Aku ini mantan kamu. Tapi kamu kok bisa mau sih sama dia dulu, Mar? Gimana ya, Dit? Aku sih sebenarnya udah terpaksa mau sama dia. Dia itu sebenarnya bukan kriteria wanita yang aku idam-idamkan. Cuman ya karena anak-anak biasalah, kalau di kelas itu kan suka rame-rame. Ya dijodoh-jodohin kayak cinta monyet gitu. Mencoba monyet kali, siapa juga yang bikin. Lagian itu ya udah zaman dulu banget. Jadi kayaknya itu nggak bisa dianggap sebagai mantan deh. Maksudnya nggak bisa dianggap untuk suatu hubungan yang pernah dijalanin gitu ya. Anggap aja lah itu cuman kayak iseng-iseng doang. Ya aku juga nggak mau kali. Ya terus ngapain tadi bilang mantan-mantan? Aku itu cuman mengingatkan. Ish, pakai sosok bilang bukan kriteria atau apa Ya lah. emang iya, buktinya sekarang kamu susah kan. Emang kamu nggak bisa deh. Kayaknya jadi orang yang sukses, yang punya karir yang tinggi. Kayaknya kamu emang udah nasibnya rendah aja ya, Vin. Paling tidak kalau kayak kamu itu jadi asisten manajer kayak. Ya. Kenapa harus pekerjaan kayak gini yang kamu pilih? Mau kerja apa aja itu suka-suka aku yang ngejalanin aku. Kenapa kamu yang repot sih? Emang mau dijelasin bagaimanapun, orang kalau pemikirannya pendek itu ya kayak kamu. Orang ngasih motivasi supaya kamu berkembang hidupnya, malah pasrah. Heran aku. Aku lebih heran sih sama kamu. Dari dulu sampai sekarang tetep aja ngejat seorang, kamu ngurusin bukan orang. heran tapi bangga. Karena apa, sebentar lagi nih aku akan menjabat sebagai asisten manajer di sini. Emang kamu yakin bakal keterima? Ya iyalah, aku yakin 100% karena aku sudah mempunyai skill dan aku juga lulusan sarjana ekonomi. Pede banget. Iya pede, orang itu harus pede. Ya harus harus bahagia, bukan kayak kamu kerja kayak yang nggak niat. Tapi Mbak harusnya bangga dong kalau punya mantan kayak Mas Umar ini. Hal apa yang harus saya banggakan ya Mbak? Aduh, Dit, aku nggak perlu dia bangga. Aku ya kenal dia itu udah nih. Kamu itu banyak debunya, jangan digin. Ini orang kalau nggak di training, awas aja ya kalau misal aku keterima di sini. Terus? Siap-siap kamu bakal keluar dari sini. Ya udah, aku tunggu nih usiran dari kamu ya. Udah wangi dari rumah, udah rapi-rapi malah di. Gak usah lebay. Gak usah lebay. Mana nih ruangannya? Ya ampun, kamu ini nggak dengar atau gimana sih? Karena udah bilang lurus belok kanan. Awas kamu ya. Dit, biar kita nggak telat. Ya Allah. Ngapain sih mereka daftar di sini? Kepedean banget. Emang dia pikir bakal keterima? Segampang itu kamu masuk di sini aja. Awas aja. Lihat aja nih. Siapa yang bakal ngusir kamu? Bapak, betul sini ruangan untuk interview. Ruangan interviewnya di sebelah Mas, tapi dulu. Kamu ini registrasi dulu di sini Mas. Oh iya. Jadi ini 2 orang cuman ya yang mau interview. Saya kurang tahu Pak, soalnya kalau Bapak kan yang megang datanya, siapa aja yang melamar di sini. Enggak, maksudnya temen-temennya sampean Mas, cuman Iya, cuma Mbak ya. 2 orang. Saya cuma berdua aja. Ini saya cek dulu ya. Ya. Ini juga sudah
Ya, persyaratannya udah lengkap. Tinggal langsung ke ini, ke ruangan interview aja. Tapi saya masih mau ke ruangan direktur dulu. Ntar lagi Mas, masih mau ngubungin direkturnya saya maksudnya. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Oh iya Pak, kalau boleh tahu emang yang dibutuhkan berapa orang Pak? Yang dibutuhkan untuk di kantor baru sekitar 10 orang Mas. 10 orang? Ya, jadi kamu interviewnya di sini dan penempatannya bukan di kantor ini Mas. Oh, lain kantor Pak? Ya, lain kantor. Jadi anak cabang dari kantor ini Mas. Nah, jadi cuman interview aja di sini. Dan sebentar lagi juga ada petugas interviewnya kok. Oh, Tapi kayaknya masih belum datang deh. Gak apa-apa kan nungguin sebentar? nggak apa-apa Pak, asal saya bisa bekerja, saya akan tunggu Pak. Karena saya jauh-jauh Pak, saya juga butuh pekerjaan. Ya, Mas sama Mbak tunggu di sini sebentar ya. Saya masih mau ke ruangan direktur dulu. Oh, iya. Jangan langsung masuk ke ruangan interview dulu ya. Oh iya. Tungguin saya sebentar. Kalau sudah ada perintah dari saya masuk ke kantor interview, baru langsung masuk. Baik Pak. Wah, kayaknya kita pertama nih Din. Kesempatan kita untuk bekerja kayaknya besar. Iya kayaknya kita nih bakalan keterima deh, lagi kan cuma 10 orang doang kan. Iya juga sih, tapi kita nggak tahu yang bakal ngelamar di sini tuh berapa orang. Tapi Kayaknya banyak. tapi barusan di luar kok ini yang nggak ada kayaknya yang lain. Ya, mungkin sebelum datang aku kira kita udah telat, ternyata masih belum ada yang datang. Awas aja tuh Yes, mantan tapi aku yang tadi tuh. kamu tetap ikut sama itu sih. Ya, aku kesel nih. Tapi emang ngeselin sungguh sih. Udah cuma kerja kayak gitu doang. Karena sama dia, kenapa dia bisa kayak gini sih? Dia udah attitude-nya jelek, tapi masih terima juga. Untung aja dia nggak punya jabatan tinggi. Kalau dia punya jabatan tinggi, yang jelas dia akan mentang-mentang sama aku tadi. Ya pastilah. Tapi nggak apa-apa kan. Lagian itu masih di bawahnya kamu. Iya. Sama mama nanti kamu keterima di sini kan? Ya nggak bakalan satu kantor lah, mungkin dia akan ditempatkan di sini. Aku juga nggak enak kalau misalnya. Oh iya kan kita di cabang satunya ya. Ya, Ngeselin banget sih. Pasti tuh mereka sudah ada di ruang itu. Pokoknya aku bakal balas dendam. Enak aja dia seenaknya ngerendahin aku kayak gitu. Pakai cara bilang aku berisik aja lah. Emang dia pikir aku ikan apa? Lihat aja sini. Tapi kenapa sih? Kayaknya nih kota sempit banget. Kenapa harus ketemu mereka lagi? Kenapa harus ketemu Mar? Udah lama lagi nggak ketemu mereka. Enaknya aku apain ya? Kerjain aja dulu kali ya. Biar mereka tuh kapok. Masuk. Mas kita deh kayaknya. Oh, Mas. Mas. Permisi Bu. Kenapa? Saya mau bilang. Pasti soal karyawan yang udah datang, calon karyawan yang udah datang. Ibu, Peserta interview kan? Kok tahu? Tadi saya ketemu di depan. Iya, tapi masih belum saya disuruh masuk ke ruang interview Bu, masih disuruh nungguin di ruangan saya. Kalau Ibu udah siap, ya kita langsung ke ruang interview aja Bu. Iya, saya siap sih, tapi biar saya aja deh yang nanganin mereka berdua. Ya udah, tapi saya suruh ke ruang interview dulu ya Bu. Ya Soalnya udah. biar langsung masuk ini. Saya mau nanya, di ruang interview udah dibersihkan ya? Udah ready kok. Ibu kok bawa kayak gini sih? Biar saya aja yang Nggak usah. Biar saya aja yang bawa. Nggak apa-apa kok. Ini dari tadi udah saya bawa-bawa kok. Nggak dan saya juga sudah selesai buat ngeprint berkas yang tadi Bu. Ya udah kalau Soalnya gitu. itu kalau misalkan nggak di print dan acara itu masih belum bisa jalan Bu. Ya udah ntar ini Mas Gita selesain itu dulu. Jadi urusan mereka berdua biar saya aja yang ngurus. Mas Gita tuh kalau udah selesai di print ya udah ntar siapin aja, terus taruh di meja saya di sini. Ya Bu, saya langsung ke ruangan saya dulu ya Bu. Biar saya suruh masuk dulu ke ruangan interview. Iya disuruh masuk aja, tunggu aja gitu di ruang interview. Ya Bu. Abis ini aku bakal balas apa yang kamu perbuat sama aku Mas.
emang kayak pikir masuk di sini tuh semudah yang dia bayangin apa? Coba aja Kak, kamu tuh nggak cari masalah sama aku Mas. Pasti udah aku lulusin. Cuman berhubung kamu yang masuk di sini, ya udah. Aku OTW ke ruang interview kamu sekarang. Aduh, susah lagi. Sampai ketiduran ya mas? Mohon maaf saya agak lama barusan. Nah jadi gini mas, untuk petugas interviewnya kayaknya sekarang nggak bisa hadir deh. Oh jadi ditunda Pak? Bukan ditunda, tapi yang menginterview sekarang itu langsung direktur kantor ini. Jadi sampean sama ini temannya langsung berinteraksi sama direktur di perusahaan ini mas. Baik Pak. Jadi yang sopan ya, dan penampilannya harus rapi. Siap Pak. Jadi monggo sekarang langsung ke ruangan interview aja mas. Dan Saya bawa ini Pak. ya ini udah saya ini kok. Permisi Pak. Ya mari. Jadi kita nunggu di sini nih. Iya. Kita nunggu aja di sini. Aku kok deg-degan ya. Soalnya kan langsung ketemu direkturnya kan. Kan biasa aja, yang penting kita rapi, ngomong juga sopan. Ya kita ngomong sesuai dengan kemampuan kita aja. Biasa dilebih-lebihkan. Iya ya. Tapi ini kemana ya? Kok lama banget? Aduh, kayaknya nih kotor banget. Misi ya? Loh, kamu itu jadi orang yang sopan lo ya. Loh, kan aku mau Kali kamu bersih. bikin kesalahan. Sorry, aku mau bersih-bersih soalnya. Jadi ini kotor banget soalnya. Sudah dibilang aku itu alergi yang namanya debu. Kamu ini gimana sih? Berhubung alergi yang namanya debu, makanya saya bersihin dulu biar gak berdebu. Tapi kamu sembarangan, gak tahu sopan. Sudah tahu ada tamu, bukannya Bisa dibersihin aja nanti ya kalau kan? kamu ya. Kamu ngapain di sini bersih-bersih sampai kayak gitu? Ya kan kamu aku- itu harusnya bersihkan yang di luar aja. Soalnya di sini bentar lagi akan ada interview. Nah, karena ada interview, makanya aku di sini tuh cuman menjalankan tugas aku sebagai bukan bersih-bersih. Ya tapi kalau emang mau dibersihin biasanya dari tadi kan sebelum ini. Kan dari tadi Orang sih. nggak niat, Dit. Orang kalau nggak niat seperti dia. Ya Kamu itu nggak tahu malu ya. Sudah tahu di sini bakal ada tamu akan melaksanakan interview malam, masuk ikutan juga. Kamu itu sebenarnya mau ngelamar kerja atau gimana? Gak usah teriak-teriak. Ini bukan hutan. Aku dengar kali nggak budek. Gimana sih? Sebentar lagi akan ada direktur yang datang ke sini. Kamu gimana sih jadi orang? Oh, direktur. Ya udah duduk aja kali. Kamu nggak? Yang bener saja kamu. Kamu itu cuman cleaning service, nggak pantas duduk di sini. Pergi. Apa sih? Ini itu kursi kehormatan. Nggak Apa cocok. sih katanya ini deh. Gini ya, kalian berdua itu kan kesini mau interview, lagi nunggu direktur. Ya udah duduk. Ngapain berdiri? Ya udah kamu pergi aja sana. Nggak mau pergi dari sini. Kenapa? Ngeselin banget nih ya. Awas aja ya kalau kamu sampai ketahuan sama direktur yang punya perusahaan di sini, kamu bakalan out dari sini. Aku tuh heran nih sama kamu ya. Kenapa kok bisa HRD di sini tuh mau menerima orang-orang yang seperti kamu ini? Kamu itu nggak pantas ya untuk bekerja di sini. Kamu itu cocoknya kerja di itu tukang sapu jalanan. Nah itu pekerjaan yang cocok. Kamu tuh bisa nggak sih nggak usah teriak-teriak di sini? Kamu tuh emang nggak ngerti omongan orang ya? Nggak ngerti kamu yang nggak ngerti. Kamu dari tadi teriak-teriak aja. Kamu pikir di sini kantor kamu apa? Di sini tuh ruangan orang-orang penting. Kalau Ya aku tahu kalau di sini tuh orang-orang penting yang datang. Permisi mas. Pak, ini Saya mohon maaf ya. Kenapa teriak-teriak di kantor ini? Ini Pak, dia masa ada orang mau interview dibersihkan kayak gini mejanya Pak. Kebangetan nih Pak, niat banget nih Pak. Ibu, kok masih pegang kayak gini sih? Sengaja. Orang seperti ini nggak usah dibaikin Pak. Mas, kamu di sini orang baru ya, jangan teriak-teriak gitu dong. Tahu. Saya kan sudah bilang tadi, petugas interviewnya sekarang nggak bisa masuk mas, dan digantikan sama direktur di perusahaan ini. Si Vina, direktur perusahaan ini. Si Vina, kamu kok? Udah deh. Emangnya ibu kenal ya sama mas ini? Tadi tuh ya mas,
kan saya bersihin kaca di depan. Ya. Nah, ketemu sama mereka berdua. Nah, ini mantan saya, tapi bukan dibilang mantan sih, karena dulu juga masih zaman-zaman gak ngerti apa-apa, masih zaman SMP. Ibu kok mau sih sama orang kayak gini, sudah cungkring kurang makan kayak gitu? Mas Gita aja sekarang kaget, apalagi saya juga mikir kali kenapa saya bisa pacaran sama dia dulu. Terus dia tuh ngerdain saya, katanya saya cuman jadi ya biasalah bisa tukang pembersih kaca atau apalah kayak gitu. Dia tuh pede banget dari tadi, katanya nanti kalau misal dia keterima di sini dia tuh bakal mecat saya. Emang kamu bisa mecat saya? Hah? Iya. Gini Mas, kalau kamu nggak niat mau masuk kantor ini, Pak, saya niat Pak, saya jauh-jauh Pak dari rumah Pak. kamu kalau lihat masuk kantor ini kenapa berisik banget di sini, marah-marah sama direktur lagi? Biasa, dia kan gak kebiasaan masuk ke kantor, kan kebiasaannya masuk di hutan. Kumpul tuh sama teman-temannya di hutan, teriak-teriak. Ya gini Mas, untuk penerimaan karyawan baru yang berhak untuk menerima yaitu Bu Vina Mas. Dan saya cuma di sini juga petugas, tapi saya kan juga bawaan Bu Vina. Dan dia kalau misalkan sudah bilang nggak menerima karyawan baru, ya kamu nggak bakalan masuk di kantor ini. Jadi udah deh Mas, aku nggak peduli kamu mau pendidikannya bagus, terus kualitas kamu bagus, aku nggak peduli kamu. Mending itu sekarang pergi dari sini, aku nggak mau kerja sama kamu. Aku nggak bisa dong tiap hari ngelihat muka kamu, ya kali, bosen aku lihat kamu, tahu nggak sih? Tapi ini kan gak ada sangkut pautnya dengan masa lalu. Gak ada sangkut pautnya dengan masa lalu. Kamu bilang dari tadi, kamu tuh ngomong apa? Kamu yang nyesel lah punya pacar kayak aku dulunya. Kamu bilang aku ini gak setipe sama kamu, gak sesuai sama yang kamu pengen. Udah deh, sekarang kamu tuh gak sesuai sama yang aku pengen di sini. Jadi kamu pergi aja, pintunya masih terbuka lebar. Masih tahu jalan pulang kan? Pulang. Udah Mas. Pergi. Daripada saya kesel di sini, kamu nggak pulang? Iya Pak, iya Pak. Ini di kantor malah teriak-teriak kayak gitu. Kebiasaan di hutan, wajar, udah dimaklumi dari dulu, emang udah kayak gitu Mas kita. Semoga aja peserta interview yang lain lebih baik daripada saya barusan masih ditelepon sama itu Bu yang mau kerja sama kita. Terus saya dengar kenapa ramai-ramai di ruangan interview, saya langsung ke sini Bu. Ya udah deh, kalau Udah Bu, mending cari karyawan yang lain aja Bu. Saya mau lanjut kerja dulu di ruangan saya Bu. oh ya udah, saya juga mau balik ruangan saya kok lagi. Terima kasih ya. Iya.